Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Handayani dengan nomor induk mahasiswa 1814289. Jurusan Perbankan Syariah C semester 4. Dengan mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu pengertian bank dan lembaga keuangan. Untuk pengertian bank itu sendiri, menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, di mana yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian lembaga keuangan itu sendiri menurut Kasmir adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya bank hanya menghimpun dana atau menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. Untuk pengertian menurut DSN atau Dewan Syariah Nasional adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin operasional sebagai keuangan lembaga syariah. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu peran bank sentral atau BI terhadap pemerintah. Seperti yang kita ketahui bahwasannya tugas pokok bank sentral itu ada 3, yaitu menjaga kestabilan moneter, yang kedua yaitu kelancaran dan kestabilan sistem pembayaran, yang ketiga yaitu kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Untuk peran BI terhadap pemerintah sendiri yaitu yang pertama, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, Bank Indonesia atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman dari luar negeri, mengelola serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga yaitu Bank Indonesia dilarang untuk memberikan kredit kepada pemerintah. Yang keempat yaitu pemerintah wajib meminta pendapat kepada BI dan mengundang BI dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berhubungan dengan tugas BI atau kewenangan BI. Yang kelima yaitu BI memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah perihal rancangan APBN. Yang keenam yaitu pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara. Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI dan pemerintah juga wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR. Yang ketujuh yaitu BI dapat membantu untuk penerbitan surat-surat utang negara yang akan diterbitkan oleh pemerintah. Jawaban yang selanjutnya yaitu wabah COVID-19 sebagaimana yang dinyatakan oleh WHO ini sudah berdampak global, tidak hanya menyerang China tapi juga menyerang negara-negara lain. Sebelumnya China terkena dampak yang paling serius dan itu sebenarnya sudah cukup mengkontraksi perekonomian Indonesia. Jadi setiap 1% perekonomian China turun, perekonomian Indonesia turun sekitar 0,2%. Oleh karenanya kemungkinannya besar ini juga akan berdampak pada kemungkinan atau potensi krisis ekonomi global. Dampak wabah COVID-19 terutama dalam perekonomian Indonesia adalah yang pertama, kita melihat kemungkinan besar kelangkaan barang kebutuhan pokok. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya China dalam hal ini sebagai penyuplai utama impor barang-barang baku dan barang-barang pokok, kelangkaan tersebut akan mengkontraksi
industri untuk kemudian berproduksi dan kemudian menciptakan nilai tambah. Yang kedua yaitu di sektor keuangan. Ada dampak dari sisi capital outflow yang cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir, dan kita melihat IHSG sudah mulai memasuki zona merah. Yang ketiga, melemahnya daya beli masyarakat. Yang keempat yaitu perdagangan saham. Nah, perdagangan saham ini harus ditutup beberapa kali karena anjlok sebesar 4,18%, di mana artinya bursa saham RI terburuk se-Asia. Yang kelima yaitu IHSG anjlok sebesar 28% sejak awal tahun atau bursa saham Indonesia. Untuk yang keenam yaitu manufaktur RI akan kesulitan bahan baku sebanyak 74%, bahan baku dan barang modal kurangnya dari China. Nah, selanjutnya pengangguran jadi semakin bertambah karena karyawan atau buruh itu diberlakukannya dirumahkan atau yang disebut dengan lockdown. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana seharusnya manajemen bank dan lembaga keuangan syariah bersikap dalam rangka membantu pemerintah yang mengalami masalah COVID-19. Sebenarnya yang pertama itu perbankan menjalankan fungsi transmisi kebijakan stimulus yang sudah dikeluarkan oleh OJK atas nama pemerintah dan BI untuk membantu pemerintah dalam rangka meminimalisir dampak negatif kelemahan perekonomian akibat penyebaran virus COVID-19. Berbagai kebijakan stimulus tersebut telah memberikan ruang yang sangat cukup untuk perbankan menyesuaikan suku bunga kreditnya karena ketersediaan likuiditas menjadi cukup besar di pasar sehingga dapat dimanfaatkan perbankan untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan yang murah dan bisa menggunakan sektor real. Yang kedua, bank maupun leasing memiliki cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN untuk mengantisipasi resiko kredit yang disalurkannya apabila mengalami masalah. CKPN ini bersifat terbatas dan tidak mungkin dikecualikan oleh bank dalam jumlah besar. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan bagaimana peran pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah dalam menanggapi permasalahan. Di sini OJK sebagai otoritas pengawasan bank mengeluarkan suatu kebijakan di mana dalam PJOK nomor 11 garing PJOK 03 garing 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cyclical. Dampak penyebaran coronavirus yang mulai berlaku sejak tanggal 13 Maret 2020 atau 31 Maret 2021 yang singkatnya berisikan pemberian keringanan kepada debitur perbankan yang berdampak efek virus COVID-19